Jumpa lagi bersama dengan Kakak In dalam ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, saat ini Kakak In bersama dengan 3 bidadari-bidadari cantik. Adik-adik mau kenal tidak? Nah Kakak In perkenalkan ya. Nah yang ini namanya adik Nisa. Hai. Dan yang di sebelah kiri Kakak In namanya adik Kesya. Hai. Dan adik-adik yang sangat luar biasa, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan imut, yang selalu semangat memuji Tuhan Yesus, yaitu kita punya adik Iyana yang cantik. Hai. Ya adik-adik, sudah siap kan? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, duduk tenang dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata untuk berdoa kepada mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan hikmat bagi kami, agar apa yang kami belajar bersama di sekolah minggu online ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami dapat memberitakan firman-Mu kepada semua orang. Tuhan Yesus, seluruh kegiatan ibadah sekolah minggu online kami di saat ini, kiranya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Setiap hari kasih anugerah Tuhan selalu kita semua rasakan, dan kasih anugerah Tuhan selalu berbeda-beda setiap hari. Begitu, mari kita mengucap syukur dan kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu.
sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, semuanya sudah buka Alkitab. Nah, adik-adik buka di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kakak ini ulangi ya. Buka di kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke. Sekarang kakak ini akan baca ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang paling berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Oke adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita tadi sudah membaca firman Tuhan yang berjudul Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, sekarang Kakak In akan bercerita tentang cerita Nabi Yeremia. Adik-adik mau dengar? Mau dong? Ya, oke, duduk tenang dan dengar Kakak In bercerita. Nah, adik-adik, Yeremia itu tadi Kakak In bilang bahwa dia seorang nabi. Iya, betul, dia seorang nabi. Nabi Yeremia itu dia berada di Perjanjian Lama. Dan Nabi Yeremia dia lahir di Anatot. Dia hidup sekitar 645 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan Raja Manasye, dia adik-adik pintar sekali. Nah adik-adik, Yeremia juga ketika dia melakukan dia punya tugas sebagai seorang nabi, pada waktu itu ada pemerintahan 5 raja. Adik-adik tahu tidak siapa raja-raja itu? Nah, raja yang pertama namanya Yosia, raja yang kedua namanya Yoahaz, raja yang ketiga namanya Yoyakin, raja yang keempat namanya Yoyakim, dan raja yang kelima namanya Sedekia. Nah, ketika Allah memanggil Yeremia, Allah sudah memilih dia pada saat dia masih di dalam kandungan ibu. Adik-adik, Kakak In mau bilang bahwa ketika Allah memanggil kita untuk menjadi pelayan, untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam, itu dengan cara yang berbeda-beda. Sejak di dalam kandungan Tuhan, Allah sudah tahu bahwa kita punya masa depan seperti apa, kita akan diutus menjadi apa, sehingga Allah memilih kita. Sama seperti dengan Nabi Yeremia. Nah,
Pada saat Yeremia dia menjalankan dia punya tugas sebagai seorang nabi, pada waktu itu adik-adik Yeremia dia masih muda. Nah, ketika Allah dia memanggil Yeremia, pada saat itu Yeremia dia masih muda seperti yang tadi Kakak In bilang. Allah mengutus dan memberikan tugas yang berat kepada Yeremia. Kita bisa baca di ayat yang ke-10 bahwa ketahuilah pada hari itu aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Otomatis tugas yang diberikan Allah kepada Yeremia itu sangat berat. Tetapi Yeremia dia tidak mengeluh. Awalnya Yeremia merasa takut, tetapi Yeremia kembali ingat bahwa Tuhan Allah punya janji kepada Yeremia bahwa Allah akan menyertai, Allah akan memberikan kekuatan. Bahkan apa yang diperkatakan oleh Yeremia keluar sendiri dari suara Allah. Jadi Yeremia percaya, maka itu Yeremia melakukan tugas dan panggilan sebagai seorang nabi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tidak takut. Pokoknya Yeremia sangat luar biasa dalam melakukan panggilannya sebagai seorang nabi. Nah adik-adik, Kakak In mau bilang bahwa yang dapat dicontohi oleh Nabi Yeremia yang pertama, Nabi Yeremia itu dia taat, dia melayani dengan kasih, dia tidak bersungut-sungut. Jadi dia tetap setia menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Nah, ketika Allah memilih kita, Allah tidak melihat kita punya kepintaran, kita punya pengalaman, tidak. Pada saat itu Nabi Yeremia dia bilang bahwa saya belum punya pengalaman. Dia mungkin pada awalnya dia merasa takut, tetapi tidak, karena dia percaya bahwa janji Tuhan akan ditepati dan dia selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang tadi Kakak In bilang, cerita Yeremia ini dapat kita mengambil suatu pesan, dapat kita mengambil suatu contoh Nabi Yeremia bahwa kita harus taat apabila kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Kita harus tetap setia dalam pelayanan, kita harus melayani dengan kasih. Kita tidak boleh takut karena kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita. Asal kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan, minta roh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, otomatis apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dapat berkenan di hati Allah. Nah, adik-adik semua, jadi pesan daripada firman ini kepada kita semua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Nabi Yeremia. Kita harus taat kepada firman Tuhan, kita harus taat kepada orang tua, kita harus taat kepada guru di sekolah. Dan ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus setia melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena Allah tidak memilih kita, Allah tidak melihat bahwa kita ini pintar, bahwa kita ini punya pengalaman, bahwa kita ini masih muda, tidak. Dan ketika kita diberikan tugas itu, apabila kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu minta pertolongan, minta penyertaan Tuhan, otomatis tugas itu kita akan lakukan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena banyak orang yang memulai, tetapi hanya sedikit yang setia dan bertanggung jawab. Demikian cerita Kakak In. Tuhan Yesus memberkati. Selalu biru, tetapi dia
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Tuhan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke adik-adik semua, nah kita sudah bercerita, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syukur untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah memberkati kita sehingga sekolah minggu di saat ini boleh berjalan dengan baik. Adik-adik duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan Yesus. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kembali lagi kami sahabat anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh berdoa, kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tadi Tuhan Yesus, boleh kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami seperti Nabi Yeremia yang selalu takut Tuhan, yang selalu melayani Tuhan dengan penuh kasih. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang dengan dengaran orang tua, dengan dengaran guru dan sekolah dan siapa saja terlebih Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya itu dapat menjadi berkat bagi keluarga kami. Pemerintah kami Tuhan, dari presiden sampai di daerah-daerah, Tuhan Yesus juga mau memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, kami akan berpisah Tuhan Yesus, kami akan berjumpa lagi di sekolah minggu online di lain waktu. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, tetap menyertai kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, mau menyertai kita semua, menyertai adik-adik, menyertai sahabat-sahabat kami, menyertai orang tua kami, menyertai bunda-bunda hari ini, besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio, demikian sekolah minggu kita di hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berpisah, kita mengangkat pujian yang berjudul Sekolah Minggu